Maka ada 4 syarat utama yang perlu kita persiapkan untuk melahirkan sebuah negara merdeka. Hasil referendum, masyarakat setuju merdeka pada memenuhi 1 syarat untuk mengusulkan kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bicarakan sedikit tentang kemerdekaan. Merdeka tidak mesti dengan perang. Sebuah negara mau merdeka, siapkan beberapa persyaratan. Maka kepada saudara-saudara sekalian dan kepada bangsa-bangsa yang ada di dunia, kalau bisa menangkap channel ini, silakan dicatat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kenapa mesti dengan perang? Akibat yang ditimbulkan pada saat kita berperang dan pasca peperangan itu akan melahirkan malapetaka yang berkepanjangan. Ada sebuah kerinduan, itu harus kita akui. Setiap negara yang terjajah, mereka ingin merdeka, mereka ingin hidup layak, dan itu sesuatu yang logis, sesuatu yang wajar. Jadi merdeka itu merupakan sebuah kerinduan bagi setiap bangsa yang terjajah. Mereka ingin hidup aman, mereka ingin hidup bahagia, mereka ingin hidup makmur, mereka ingin hidup bebas dari ketakutan, mereka ingin hidup bebas daripada segala macam intimidasi dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Maka konsep yang terbaik untuk melahirkan sebuah kemerdekaan bukan dengan melakukan demonstrasi besar-besaran, bukan mengumpulkan massa, mengadakan aksi, melakukan protes terhadap pemerintah, bukan dengan melakukan gerilya, tidak dengan juga melakukan pemberontakan, tidak dengan melakukan kerusuhan dan pembakaran. Banyak negara yang sudah merdeka hari ini dengan cara-cara yang seperti itu, tetapi akibat yang muncul setelah mereka merdeka, ada negara merdeka setelah proses referendum, ternyata hari ini mereka juga tidak bahagia. Bagaimana dengan hasil pendidikan di negara mereka, ekonomi di negara mereka, belum lagi trauma perang yang berkepanjangan. Maka pada kesempatan ini saya ingin sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan lahirnya sebuah negara merdeka. Ini sesuai dengan hukum internasional. Ini sudah diakui dunia. Ini sudah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang perlu kita ketahui bahwa wilayah tempat kita tinggal bisa kita pastikan adalah ini sebuah wilayah, sebuah daerah, atau sebuah negara, atau sebuah provinsi yang betul-betul sedang terjajah. Kita harus sampaikan bukti. Siapa yang menjajah? Kapan penjajahan itu dimulai? Bagaimana perlakuan penjajah terhadap orang-orang yang dijajah? Tidak melakukan pengakuan sepihak. Karena kita ketahui bahwa objek negara atau negara sebagai objek penting dalam hubungan internasional. Negara itu diakui apabila memiliki persyaratan-persyaratan atau syarat-syarat yang sudah ditentukan. Antara lain ada syarat umum. Syarat umum de facto and de jure. Ada 2. Yang pertama fakta, yang kedua adalah pengakuan internasional. Diakui negara ini merdeka atau tidak. De facto itu sifatnya sementara. De facto sifatnya adalah sementara. Kita harus menunggu hasil dunia internasional, baru kita bisa mendapatkan hak dan kewajiban sebagai masyarakat internasional. Maka ada 4 syarat utama
yang perlu kita persiapkan untuk melahirkan sebuah negara merdeka. Yang pertama, penduduk. Penduduk siap untuk merdeka apa tidak? Jangan nanti sebagian masyarakat mau merdeka, sebagian masyarakat tidak mau merdeka. Akhirnya terjadi konflik intern. Ada yang memberontak ingin merdeka, ada yang dipelihara oleh pihak atau kekuatan lain untuk mengadu domba di antara mereka. Ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana untuk kita ketahui bahwa masyarakat itu setuju atau tidak? Kita buat referendum. Hasil referendum, masyarakat setuju merdeka pada memenuhi satu syarat untuk mengusulkan kemerdekaan. Kemudian syarat yang kedua, wilayahnya jelas. Wilayah kita ada pengakuan internasional bahwa negara ini memang betul-betul sedang dijajah. Wilayah itu ada udara, ada laut, ada darat, dan tidak dibayang-bayangi oleh kekuatan asing. Kecuali kita bisa buktikan bahwa kekuatan asing yang hadir di sebuah wilayah itu adalah untuk menyiksa, untuk menjajah. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, ada pemerintahan yang berdaulat. Ada pemerintahan yang berkuasa. Pemerintahan yang berkuasa, pemerintahan yang diakui oleh rakyat. Jadi bukan pemerintahan bayangan yang berada di pengasingan, kemudian rakyat tidak pernah mengakuinya. Apakah kita buat sistem parlementer atau presidensial? Apakah ada Perdana Menteri? Atau kita dengan sistem kita angkat seorang presiden yang juga dilengkapi dengan Perdana Menteri? Sebagai sebuah persyaratan pemerintahan itu berdaulat. Kemudian administrasinya lengkap. Ketahanan politik dan keamanan juga jelas. Kemudian kita harus membangun komunikasi yang intens dengan negara-negara yang ada di dunia. Sehingga dengan mudah kita bisa mendapatkan pengakuan internasional. Sehingga negara yang ingin kita merdekakan terdaftar sebagai sebuah organisasi di dunia internasional. Belum lagi yang perlu kita pikirkan. Yang perlu kita siapkan adalah apakah kita punya SDA, sumber daya alam yang memadai. Jangan nanti setelah kita merdeka, rakyat kelaparan. SDM-nya harus, SDA-nya harus cukup memadai. Kemudian ditambah dengan SDM-nya, sumber daya manusia, untuk melakukan pengolahan terhadap SDA yang ada. Sumber daya alam. Jangan nanti SDA-nya banyak, sumber daya alamnya banyak, lalu kita datangkan tenaga-tenaga asing sebagai tenaga skill, sebagai tenaga ahli. Akhirnya semua hasil bumi yang kita miliki dikuras untuk mereka. Ya, ini kan pengalaman. Pengalaman adalah merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang cerdas. Jadi nanti kita jangan mati skill, jangan mati kemampuan. Jadi inilah beberapa persyaratan yang harus kita siapkan. Jadi bukan hanya kita teriak-teriak bahwa kita akan merdeka, besok akan merdeka, tahun depan akan merdeka. Sementara tempat tinggal atau wilayah tempat tinggal kita hari ini tidak ada satu negara pun yang mengakui bahwa kita sedang dijajah. Bagaimana kita teriak merdeka? Ini saya sampaikan sebagai sebuah wacana, pemahaman. Jangan sampai nanti kita pada saat orang menyampaikan, oh kita akan merdeka, semua dukung merdeka. Ini merdeka itu punya syarat. Jadi nggak bisa sebuah negara, sebuah wilayah, sebuah daerah lalu memproklamirkan kemerdekaan sendiri, lalu dunia internasional tidak pernah mengakuinya. Jadi yang wajar kalau kita bicara merdeka, yang wajar kalau kita bicara kebebasan. Yang wajar kalau kita bicara sesuai dengan pengetahuan yang diakui oleh dunia internasional. Jadi istilahnya dengan kata lain memberikan kecerdasan kepada masyarakat. Bukan masyarakat sudah tidak cerdas, kemudian lalu kita menyampaikan
isu-isu yang memang menambah rumit pemahaman masyarakat. Sehingga fanatisme yang tidak disadarkan kepada pengetahuan, yang tidak disandarkan kepada pengetahuan, dan pengetahuan itu diakui oleh dunia internasional, itulah sebuah sia-sia dan sebuah kebohongan. Jadi kalau mau merdeka, siapkan beberapa persyaratan yang diakui oleh dunia internasional, sehingga tidak menimbulkan bermacam kerusuhan, bermacam malapetaka setelah pasca sebuah kemerdekaan yang kita deklarasikan, tapi itu gagal. Karena akibat yang ditimbulkan sangat besar. Ekonomi, pendidikan, pertahanan keamanan, ditambah lagi dengan kecurigaan negara induk, bertahun-tahun kita tidak akan sejahtera. Jadi sesuatu yang kita bicarakan, sesuatu yang logis, sesuatu yang wajar, sesuatu yang masuk akal, dan tersampaikan ini adalah sebuah pencerdasan bagi masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.